Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 9 Mei 2022. Sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Diduga supir ngantuk, mobil dump truck mengalami kecelakaan di Desa Jamilu, Pulau Buru. Sebuah mobil dump truck tanpa nomor polisi mengalami kecelakaan di Jalan Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada pukul 10 pagi, Sabtu 8 Mei 2022 malam hari. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 2, Minggu 9 Mei 2022. Dump truck tersebut dengan posisi terbalik berada tepat di dalam jurang berketinggian 5 meter. Saat ini dump truck tersebut berhasil dievakuasi menggunakan 2 alat berat, jenis trailer dan dozer. Proses evakuasi pun berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas. Selaku pemilik mobil, Rais mengatakan diduga supir ngantuk sehingga terjadi kecelakaan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun mobil mengalami rusak parah pada bagian depan. Ambon blackout, pemulihan listrik baru mencapai 89%. Listrik padam di seluruh kota Ambon yang terjadi sejak Minggu 8 Mei 2022 pukul 4 waktu Indonesia Timur subuh kemarin mulai berangsur pulih. Sejumlah titik mulai normal seperti kawasan Talake, Waihaong, Soa Bali hingga Jalan Baru. Namun menurut manajer PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan UP3 Ambon Yusrizal, saat ini pemulihan gangguan baru mencapai 89%. Selanjutnya beberapa kawasan mulai dari Desa Tawiri masih sementara diupayakan langkah pemulihan. Selain itu, kawasan Kebun Cengkeh, Stain, Batu Merah, Rijali hingga Mardika juga belum sepenuhnya menyala. Pasalnya jalur utama yang mengaliri listrik ke kawasan tersebut masih dalam perbaikan. Sehingga untuk sementara beban listrik sejumlah wilayah itu hanya dialihkan saja. Yusrizal menuturkan pihaknya sudah menurunkan petugas agar secepatnya listrik di kota berjuluk Manise ini bisa segera pulih 100%. Ia pun meminta maaf atas insiden blackout dan masyarakat yang terdampak tetap bersabar hingga semuanya normal kembali. Coba menormalkan. Nah, kita sudah mencapai pagi ini per jam 8 waktu Indonesia Timur tanggal 9 itu sudah 89% sudah kita lakukan pemulihan. Oh, berarti masih ada titik-titik yang mati di mana-mana saja? Masih ada beberapa titik yang masih kita proses pekerjaan, yaitu setelah bandara ke Tawiri ya, bandara Tawiri itu masih kita lakukan perbaikan untuk pemulihan. Kemudian di sepanjang jalur Rijali ya, penyulam kita Rijali, yaitu dari Makopolda sampai dengan Mardika. Ini juga saat ini menyala, tapi kita lakukan penggunaan jalur yang lain. Namun ini terbatas, makanya kita jalur utamanya adalah masih mengalami gangguan, perlu kita lakukan perbaikan. Oh, yang Rijali sampai Mardika itu ya, jalur utamanya masih gangguan, Pak? Ya, jalur pangkalnya, Pak. Cuman sementara menyala. Sementara menyala dari suplai dari jalur lain. Okay. Nah, jalur lain kita mudah-mudahan masih bisa bertahan dan kita upayakan jalur utamanya bisa segera menyala. Sempat blackout, 107.000 pelanggan di Pulau Ambon terdampak pemadaman listrik.
Ratusan ribu warga di seantero Pulau Ambon terdampak gangguan listrik yang terjadi sejak Minggu 8 Mei 2022 sekitar pukul 4 pagi hari kemarin. Manajer PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan UP3 Ambon, Yusrizal mengatakan pemadaman yang terjadi cukup meluas. Dari 5 unit pelayanan yakni Ambon Kota, Baguala, Nusa Niwe, Tulehu, dan Hitu, terdapat 107.122 pelanggan yang terdampak. Warga di pusat kota Ambon menjadi yang paling banyak terdampak, yakni sebanyak 53.693 pelanggan. Diikuti Baguala dengan 27.464 pelanggan PLN. Sementara itu, hingga pukul 8 pagi hari tadi, Yusrizal menerangkan sudah ada 95.955 pelanggan yang bisa kembali menikmati listrik. Masih ada 26 gardu di kawasan Baguala yang saat ini masih dalam upaya petugas untuk dipulihkan kembali. Sehingga Yusrizal mengatakan masih ada 1.474 warga atau pelanggan yang hingga kini masih merasakan dampak pemadaman tersebut. Untuk itu dia meminta warga yang masih terdampak agar bersabar hingga proses pemulihan selesai. Kalau saya boleh bacakan untuk detailnya, ya kita yang terdampak kemarin cukup luas karena total di Pulau Ambon itu totalnya 936 gardu. Kemudian itu ada 5 unit kita dari Ambon Kota, Baguala, Nusa Niwe, Tulehu, dan Hitu. Nah, pelanggan yang mengalami terdampak pemadaman adalah 107.000 pelanggan. 107.000 pelanggan. Kemudian alhamdulillah sejak sampai dengan pukul 8 pagi ini yang sudah menyala sebanyak 861 gardu atau setara dengan 89%. 89% ini dari total 936 gardu. Terus pelanggan yang sudah normal kembali 95.000 pelanggan dari 107 pelanggan yang terdampak. Nah, saat ini masih ada 26 gardu yang kita sedang kerjakan. Terus pelanggan ada 1.400 pelanggan yang masih terdampak padam. Itu gangguan tersebut. Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya. Kapal intim teratai batal berlayar, Elizabeth II gantikan perjalanan ke Buru Selatan Maluku. Kapal Elizabeth II yang dijadwalkan berangkat menuju Kabupaten Buru Selatan atau Bursel dari Pelabuhan Slamet Riyadi, Senin 9 Mei 2022 dikabarkan batal berlayar. Namun para pelaku perjalanan menuju Kabupaten Bursel ini tak perlu khawatir karena pelayaran menuju daerah tersebut tetap dilanjutkan menggunakan kapal pengganti, yakni kapal intim teratai. Hal tersebut disampaikan Aco, salah satu petugas Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Pantauan tribunambon.com pukul 3 sore hari, 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, arus balik di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon terus berdatangan. Penumpang ini berdatangan dengan membawa koper, tas maupun barang lainnya. Ada yang langsung menaiki kapal, ada pula yang masih membeli tiket di loket penjualan. Untuk diketahui, hari ini terdapat 2 kapal yakni Cantika Lestari 77B, tujuan Maluku Barat Daya, dan Intim Teratai tujuan Namrole akan diberangkatkan sebentar malam. Sementara untuk kapal Elizabeth II, kapal Cantika Lestari 99, dan Barcelona masih terparkir rapi di dermaga. Tribunas, harga telur di Namlea Pulau Buru masih tinggi, Rp350.000 per ikat.
Harga telur ayam di pasar tradisional Namlea, Kabupaten Buru masih mengalami kenaikan. Perak masih dijual seharga Rp63.000 atau naik Rp3.000 dari harga sebelumnya. Demikian disampaikan salah satu pedagang telur, Raihan, saat diwawancarai tribunambon.com di pasar Senin 9 Mei 2022. Sementara per butir seharga Rp2.000 atau tidak mengalami kenaikan dari harga sebelumnya. Menurutnya tetap dijual senilai Rp2.000 meski keuntungan yang didapat lebih kecil. Sementara itu untuk harga per ikat telur dihargai seharga Rp350.000. Dijelaskan kenaikan harga telur ayam sudah terjadi menjelang Lebaran dan belum turun harga hingga kini. Dia pun mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga tersebut. Eh, Penjualan telur ini boleh tahu untuk sekarang ini harganya mengalami kenaikan ataukah penurunan, Bang? Sekarang ini mengalami kenaikan dari semenjak mendekat Lebaran. Sekarang belum ada penurunan. Sampai sekarang ini masih tetap dengan harga yang sama. Ada naik lagi, ada naik. Untuk Ada naik lagi. ya, untuk boleh tahu untuk penjualan sekarang ini per ikat ini berapa, Bang? Satu ikatnya itu 3,5. 350. Iya. Ya, kalau untuk harga sebelumnya, 300. harga sebelumnya 300. Kalau per butirnya ini berapa, Bang, dijual? Di kanal 2.000. Dan sebelumnya juga masih tetap 2000. Iya, masih tetap 2.000. Oh, jadi untuk kenaikan harga ini per ikatnya saja. Per ikatnya saja. Jadi kita tidak berpengaruh untuk butirnya tidak. Kalau Masih tetap harga normal. dalam satu ikat itu berapa rak, Pak? 6 rak. Jadi satu rak ini tuh dia kenal harganya kita jual 60. Sekarang 63. Sekarang 63, sebelumnya itu 60.000. Iya. naik. Pasca Lebaran, aktivitas di Pasar Namlea, Pulau Buru masih sepi. Aktivitas di pasar tradisional Namlea, Kabupaten Buru tidak seperti hari-hari biasanya yang dipadati oleh para pedagang dan pembeli. Pantauan tribunambon.com di lapangan sekitar pukul 8:56 waktu Indonesia Timur Senin 9 Mei 2022. Hingga saat ini aktivitas di pasar masih terlihat sepi. Sejumlah ruko atau tempat penjualan pakaian milik pedagang masih tertutup. Sementara aktivitas penjualan sayur dan ikan masih lancar seperti biasa. Selain itu, kondisi terminal Rete Jaya Namlea juga masih terlihat sepi. PLT Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, Safiuddin Kabayena mengatakan kondisi pasar serta terminal masih sepi karena arus balik belum terlihat. Dia mengungkapkan untuk aktivitas biasanya lancar itu 2 minggu setelah Lebaran. Ini kan masih terlihat sepi. Kira-kira faktor apa sih, Bang, untuk aktivitas yang memang sebelumnya lancar, tapi namun sampai sekarang ini masih terlihat sepi begitu? Iya, karena terkait dengan karena di sini penumpangnya itu kan dari apa? Dia punya dampak arus balik itu tidak terlalu kelihatan kalau untuk di terminal, karena banyak penumpang-penumpang yang turun itu langsung mobil itu antar ke tempat tinggalnya. Orang punya tempat tinggal, loh. Iya, Bang, untuk bisa diprediksi untuk peningkatan arus balik itu biasanya itu pasca Lebaran berapa hari, Bang? Di sini itu arus Lebaran kemarin itu dari kemarin. Dari kemarin udah mulai itu Ada arus balik. udah mulai arus balik, tapi mobilnya itu langsung eksekusi. Oke, wilayah tempat tinggal masing-masing, tidak langsung ke terminal, Bang. Iya. Oke, Nanti jadi mobilnya setelah antar penumpang ke masing-masing baru balik ke balik terminal. ke terminal. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 9 Mei 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.